Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Febrian Gazi dengan NIM A1011241285. Saya akan mempresentasikan materi terkait hukum internasional, hukum laut internasional dengan judul Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Kondisi Maritim di Indonesia. Pertama, perkembangan hukum laut internasional dan delimitasi belum selesai. Perkembangan hukum laut internasional terkait dengan delimitasi perbatasan maritim menunjukkan bahwa meskipun Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS 1982 telah menjadi kerangka hukum utama dalam pengaturan laut, masih banyak negara yang menghadapi permasalahan batas maritim yang belum terselesaikan. Hal ini terutama disebabkan oleh tumpang tindih klaim wilayah, perbedaan metode penarikan garis batas, serta kepentingan strategis dan ekonomi seperti sumber daya alam di laut. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kondisi maritim masih menyisakan beberapa persoalan delimitasi batas dengan negara tetangga. Misalnya di Laut Natuna dengan Tiongkok. Sengketa di Laut Natuna antara Indonesia dan Tiongkok terjadi karena tumpang tindih klaim wilayah laut. Indonesia menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di Natuna Utara sesuai dengan UNCLOS 1982, sementara Tiongkok mengklaim sebagian wilayah tersebut dengan konsep yang tidak diakui dalam hukum laut internasional. Hal ini menimbulkan insiden berulang seperti masuknya kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok ke ZEE Indonesia. Indonesia menegaskan bahwa secara hukum tidak ada sengketa kedaulatan di Natuna karena wilayah itu sah milik Indonesia. Namun, tetap harus menghadapi tantangan diplomasi dan patroli keamanan untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Kedua, kondisi maritim Indonesia yang belum selesai dengan negara tetangga. Kondisi maritim Indonesia yang belum selesai dengan negara tetangga menjadi bagian penting dalam dinamika hukum laut internasional. Selain persoalan Laut Natuna dengan Tiongkok yang terkait dengan klaim sepihak Nine Dash Line, Indonesia juga menghadapi beberapa isu batas maritim dengan negara sekitar yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Misalnya perundingan batas laut dengan Malaysia di Laut Sulawesi dan Selat Malaka, dengan Filipina di Laut Sulawesi, serta dengan Timur Leste di Laut Timur yang masih dalam proses penyelesaian. Permasalahan ini timbul karena adanya tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif atau ZEE, kepentingan terhadap sumber daya perikanan, hingga cadangan minyak dan gas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UNCLOS 1982 telah menjadi landasan hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan diplomatis, politik, dan teknis. Bagi Indonesia, penyelesaian perbatasan maritim melalui jalur perundingan menjadi kunci penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus melindungi kepentingan nasional di laut. Selanjutnya, apakah ketentuan UNCLOS 1982 sudah cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan apa tantangan kontemporer yang masih dihadapi? Ketentuan UNCLOS 1982 sebenarnya telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia untuk melindungi kepentingannya sebagai negara kepulauan. Melalui pengakuan konsep archipelagic states, Indonesia berhasil memperoleh legitimasi internasional atas kesatuan wilayah laut dan daratnya, termasuk hak untuk garis pangkal lurus kepulauan, menetapkan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil, serta mengatur hak lintas damai dan hak lintas arus laut kepulauan atau archipelagic sea land passage. Hal ini mempertegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya sekaligus memberi kepastian hukum dalam pemanfaatan sumber daya laut. Namun, tantangan kontemporer yang dihadapi Indonesia masih cukup kompleks. Pertama, adanya tumpang tindih klaim ZEE dengan negara tetangga seperti di Laut Natuna dengan Tiongkok dan di Laut Sulawesi dengan Malaysia dan Filipina. Kedua, penegakan hukum di laut yang menghadapi masalah illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran batas wilayah. Ketiga, persaingan geopolitik di Asia Tenggara dan ke Laut Cina Selatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan sistem maritim. Dengan demikian, meskipun UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang memadai, Indonesia tetap memerlukan diplomasi maritim yang konsisten, modernisasi armada keamanan laut, serta kerja sama regional dan internasional untuk menghadapi tantangan maritim di era kontemporer. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan 1, apa perbedaan dasar antara perairan pedalaman laut teritorial dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982?
Menurut UNCLOS 1982, perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di sisi darat dari garis pangkal atau baseline sehingga sepenuhnya berada di bawah kedaulatan negara pantai tanpa adanya hak lintas kapal asing. Laut teritorial adalah jalur laut selebar maksimum 12 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai memiliki kedaulatan penuh tetapi kapal asing diberi hak lintas damai. Sementara itu, perairan kepulauan berlaku khusus bagi negara kepulauan seperti Indonesia, yaitu perairan yang terletak di dalam garis pangkal lurus, kepulauan yang ditarik dari titik-titik dalam garis pangkal lurus, kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar pulau, dan meskipun berada dalam kepulauan negara, kapal asing memiliki hak lintas damai dan lintas alur laut kepulauan. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa konsep negara kepulauan archipelagic states penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing? Konsep negara kepulauan archipelagic states penting bagi Indonesia karena melalui UNCLOS seluruh laut antar pulau diakui sebagai perairan kepulauan yang berada di bawah kedaulatan penuh Indonesia. Implikasinya, Indonesia dapat mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya laut secara utuh sebagai satu kesatuan wilayah. Namun untuk menjaga keseimbangan kepentingan internasional, kapal asing tetap memiliki hak lintas damai dan lintas alur laut kepulauan, sehingga Indonesia wajib menjamin kebebasan pelayaran internasional tanpa mengurangi kedaulatannya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.